Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari rumus-rumus trigonometri, yaitu rumus sudut tengahan. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu merumuskan suatu rumus sudut tengahan untuk sin, cos, juga tan, dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan rumus sudut tengahan pada fungsi trigonometri. Oke, kenapa sih kita harus belajar rumus sudut tengahan ini? Coba kita simak dulu masalah berikut ini. Nah, misalkan ada suatu proyektil nih. Apa sih proyektil? Proyektil itu adalah suatu benda yang ditembakkan ke udara dengan beberapa gaya, gitu ya. Jadi biasanya ada di senjata. Nah, jika proyektil ini mau kita tembakan ke udara dan jarak tempuh proyektil tersebut misalnya kita misalkan dengan R, lalu kita rumuskan dengan R theta sama dengan 1/10 V kuadrat sin theta, sin 2 theta, misalnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu seberapa jauh jarak yang ditempuh proyektil itu jika proyektil yang tadi kita lemparkan itu kecepatannya adalah 30 meter per detik, ya, kecepatannya adalah 30 meter per detik, dan diketahui bahwa tetanya adalah 11,25 derajat. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita tuliskan dulu ya apa yang diketahui dan ditanyakan untuk mempermudah kita mengerjakannya. Tadi diketahui bahwa jarak tempuh kita simbolkan R dan persamaannya adalah 1/10 kali V kuadrat kali sin 2 theta. Dengan V-nya diketahui tadi adalah 30 meter per detik. Dan tetanya juga diketahui, yaitu 11,25 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah R-nya ya, jarak tempuhnya. Nah, berarti untuk mencari jarak tempuhnya, sudah diberikan persamaannya, sudah berikan yang diketahui, berarti kita substitusikan ya, yang sudah diketahui itu ke persamaan ini. Oke, kita substitusikan yuk. V-nya adalah 30, berarti 30 kuadrat. Sin 2 theta persamaannya sin 2 theta, berarti sin 2 tetanya adalah 11,25 derajat. Oke, kita selesaikan. 1/10, 30 kuadrat berarti adalah 900. Lalu sin 2 dikali 11,25 adalah 22,5 derajat. Nah, berarti ini habis ya, jadi sisanya 90. 90 di sini kita tuliskan dan dikali dengan sin 22,5 derajat. Nah, sekarang PR kita adalah mencari berapa sih nilai dari sin 22,5 derajat. Ini bukan sudut istimewa ya, dan kita di sini mau mencari nilai eksaknya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kita gunakan nih, kira-kira bisa nggak sudut istimewa kita gunakan ya? Gimana caranya? Nah, jika kalian perhatikan, maka 22,5 derajat ini ternyata adalah setengahnya dari sudut istimewa, yaitu 45 derajat. Artinya, jika kita mau mencari sin 22,5 derajat, sama aja dengan kita mencari sin setengah dikali 45 derajat. Betul kan? Berarti sekarang PR kita adalah mencari ini. Sin setengah kali 45 derajat. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut tengahan. Gitu, sin setengah dari 45 derajat. Ini yang dimaksud dengan sudut tengahan. Jadi di sudut tengahan ini kita mau merumuskan untuk mencari sin setengah A, sin cos setengah A, dan juga tangan setengah A. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini, di mana nilai fungsi trigonometrinya ternyata sudutnya bukan sudut istimewa dan kita membutuhkan rumus atau persamaan dari sudut tengahan ini. Walaupun ini bisa juga kalian cari dengan menggunakan sudut ganda, misalnya itu bisa gitu. Tapi alternatif lainnya bisa juga pakai rumus sudut tengahan yang akan kita temukan nih. Apa rumusnya baru nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Oke, yuk kita mulai mencari rumus untuk sudut tengahan untuk sinnya.
Nah, kita mulai dengan sin setengah A. Bagaimana nih cara mencari sin setengah A ini? Nah, kalian bisa menggunakan sudut ganda ya untuk menemukan atau merumuskan dari sin setengah A ini. Kemarin saat belajar sudut ganda, kita punya sudut ganda untuk cos ya, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kalian bisa pakai cara apapun ya, salah satu alternatifnya adalah ini. Jadi tidak terpaku oleh satu cara, cuman salah satunya adalah ini. Gitu. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos 2A, gitu kan? Nah, berarti dari sini sin kuadrat A kita peroleh adalah 1 min cos 2A per 2. Berarti sin A-nya berapa? Diakarin kan? Diakarin, berarti hasilnya positif negatif kan? Positif negatif dari akar 1 min cos 2A per 2. Nah, ini sin A. Kita mau cari sin setengah A. Berarti kalau sin setengah A itu adalah positif negatif dari akar. Oke, di sini A, di sininya 2A. Maka kalau di sini setengah A, berarti ini jadinya cos A. Betul. Per 2. Seperti itu ya. Jadi rumus sinus untuk sudut tengahannya itu adalah sin setengah A sama dengan positif negatif atau plus minus 1 min cos A per 2. Gitu ya. Oke, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang tadi yuk. Nah, tadi itu kita mencari sin 22,5 derajat. Yang mana ternyata sin 22,5 ini sama dengan sin setengah dikali 45 derajat. Gitu kan? Tadi kita punya nih sin setengah A. Ya kan, di sini sin setengah A. Itu sin setengah kali 45 derajat, artinya A-nya adalah 45 derajat. Berarti kita substitusikan rumus yang ini. Oke, nah berarti di sini positif negatif ya. Akar dari 1 min cos A. Cos A-nya adalah 45 derajat per 2. Itu kan, positif negatif. Akar dari 1 min cos 45 berapa? Setengah akar 2 per 2. Gitu kan. Kita sederhanakan dulu ya pembilangnya. Ini berarti jadi 2 per 2 ya. 2 per 2 min 1 per 2 akar 2 per 2. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya berapa? Ini jadi 2 min akar 2 ya, 1 kali akar 2 yaitu akar 2 per 2, ini bagi lagi dengan 2 gitu ya. Oke, ke sini. Ini sekarang kita dapatkan positif negatif akar dari 2 min akar 2 per 2 dikali ya 1 per 2. Berarti kita peroleh di sini 2 min akar 2 per 4. Nah, ini masih bisa kita uraikan ya. Jadi akar dari 1 per 4 dikali akar dari 2 min akar 2. Gitu ya. Nah, berarti akar dari 1 per 4 adalah setengah dikali akar dari 2 min akar 2. Gitu ya. Oke. Ini adalah cos dari 22,5 derajat. Nah, sekarang di sini ada positif negatif. Kalian lihat sudut yang mau kalian cari adalah 22,5. Ini ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1 nilai sin positif negatif? Positif. Sehingga sin 22,5 derajat itu adalah setengah dikali akar 2 min akar 2. Ini nilai eksaknya untuk sin 22,5 derajat. Berarti gimana untuk yang tadi soal ceritanya itu? RT-nya berarti jadinya berapa? Bisa kita teruskan? Tadi berapa? 90 kan ya? 90 dikali dengan sin 22,5 kan? Yaitu tadi setengah akar dari
2 min akar 2. Gitu ya. Oke, berarti berapa jawabannya? Berarti kita dapatkan ini bisa dibagi ya, 90 bagi 2, 45 akar 2 min akar 2. Jangan lupa satuannya, berarti kita peroleh jarak tempuh proyektil ya. Proyektil tersebut adalah 45 akar 2 min akar 2 meter. Oh, udah deh dapat jawabannya gitu ya. Jadi itulah kegunaan dari rumus sudut tengahan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita sudah dapat nih untuk yang sinus. Bagaimana dengan yang cos? Nah, yang cos cara mendapatkan persamaan atau cara mendapatkan rumusnya pun sama nih. Kita bisa manfaatkan rumus sudut ganda yang sudah kita punya sebelumnya. Ya, yang cos 2A itu kita punya, karena kita mencari cos, maka kita gunakan yang cos ya. 2 cos kuadrat A min 1. Ini kan. Nah, dari sini berarti kita dapatkan 2 cos kuadrat A itu sama dengan 1 plus cos 2A, ya kan? Nah, berarti cos kuadrat A-nya kita peroleh sama dengan 1 plus cos 2A per 2. Atau cos A-nya berarti adalah positif negatif dari akar 1 plus cos 2A per 2. Gitu ya. Ini untuk cos A. Gimana kalau cos setengah A? Berarti cos setengah A-nya adalah positif negatif dari akar ini A 2A. Berarti kalau di sini setengah A, dia jadinya cos A per 2. Oke, itu deh kita sudah dapat nih. Berarti cos setengah A itu sama dengan positif negatif dari akar 1 plus cos 2A per 2. Oke, ini untuk yang cos setengah A-nya. Gitu ya. Oke, gimana contoh soalnya? Nah, coba deh kita coba contoh soal menggunakan sama deh soal yang sin tadi ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, kita coba mencari juga nih untuk cos 22,5 derajat. Nah, cos 22,5 derajat berarti itu adalah cos setengah dikali 45 derajat, ya kan? Cos setengah kali 45 derajat. Berarti kita gunakan rumus cosnya. Ini A-nya kan? Dimana ini adalah cos setengah A kan? Positif negatif akar dari 1 plus cos A, yaitu cos 45 derajat per 2. Berarti kita punya positif negatif akar dari 1 plus setengah akar 2 per 2. Mirip dengan sin kan ini penyelesaiannya. Nah, lalu bagaimana lagi nih? Lalu kita peroleh plus minus akar dari, ya, ini jadi 2 plus 1 ya, atau plus akar 2 per 2. Ini jangan lupa per 2. Berarti dari sini kita peroleh plus minus akar dari 2 plus akar 2 per 2 dikali 1 per 2. Oke. Dari sini berarti kita dapatkan akar dari 2 plus akar 2 per 4. Yang mana bisa kita uraikan. Jadi akar dari 1 per 4 dikali akar dari 2 plus akar 2. Oke, akar 1 per 4 adalah setengah. Ini 2 plus akar 2. Gitu ya. Oke, yang mau kita cari ada di kuadran berapa ini?
di kuadran 1. Sehingga nilai cos 22,5 derajat, positif negatif? Positif ya, adalah setengah akar 2 plus akar 2. Udah dapat cos 22,5 derajatnya. Itu untuk yang cos. Bagaimana dengan yang tan? Nah, tangan itu kan pada dasarnya tangan itu adalah sin per cos. Nah, berarti untuk rumus tangan kita bisa gunakan itu, konsep itu, sin per cos itu untuk mencari tangannya. Nah, berarti gimana caranya? Tangan setengah A, langsung saja di sini ya. Tangan setengah A berarti pasti adalah sin setengah A, ya kan? Sin setengah A dibagi dengan cos setengah A, ya kan? Nah, kita masukin tuh rumus sin sama rumus cos yang tadi udah kita dapatkan. Rumus sinnya apa? Ya. Rumus sinnya apa tadi kita dapat? Adalah positif negatif dari akar 1 min cos A per 2. Dan yang rumus cosnya adalah akar 1 plus cos A per 2. Nah, kalian ingat ini enggak? Akar A per akar B itu bisa menjadi akar A min akar B, akar A per B, maaf. Sifat ya, sifat akar. Berarti ini pun demikian. Berarti ini bisa jadi akar ya dari 1 min cos A per 2 dibagi dengan 1 plus cos A per 2 gitu ya. Yang ini bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 1 min cos A per 2 dikali dengan 2 per 1 plus cos A. Oke, ini habis dibagi sehingga kita dapatkan tangan setengah A tadi itu sama dengan positif negatif akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Sudah deh, kita dapat rumus untuk tangan setengah A-nya, yaitu tangan setengah A-nya adalah plus minus atau positif negatif ya, tergantung sudutnya mau kita cari, dari akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Ini semua ada di dalam akar ya. Oke, itu untuk rumus yang tangan. Nah, gimana nih aplikasinya dalam soal? Misalnya kita cari yang sama deh, seperti sin cos tadi ya, yang 22,5 derajat. Nah, kita mau cari nih untuk tangan 22,5 derajat. Kan di sini contohnya kita menentukan nilai eksak ya. Dari tangan 22,5 derajat sama dengan yang tadi. Oke, tangan 22,5 derajat itu kan berarti tangan dari setengah kali 45 derajat ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, karena kita sebelumnya udah cari nilai sin sama cos, itu sebenarnya bisa langsung dibagi aja tuh hasil tadi sin sama cos. Nah, tapi kalau mau menggunakan ini, itu juga bisa. Nanti hasilnya pasti akan sama. Kita coba gunakan yang ini dulu ya. Oke, positif negatif, akar dari 1 min cos A. Cos A-nya adalah 45 derajat. Ini per 1 plus cos 45 derajat. Gitu ya. Oke, dari sini kita dapatkan positif negatif akar dari 1 min setengah akar 2 kan, cos 45 per 1 plus setengah akar 2. Oke. Kita coba selesaikan ya di sini. Berarti ini positif negatif.
Kita samakan dulu penyebutnya untuk yang pembilang dan penyebutnya. Berarti ini jadi 2 min akar 2 ya. Akar 2, karena 1 kali akar 2 itu akar 2, per 2 ya kan. Ini per 2 plus akar 2 per 2 gitu kan. Ini akar ya. Akar dari ini. Oke. Ini kita tuliskan di sini aja. Gitu kan. Nah, berarti dari sini kita peroleh 2 min akar 2 per 2 dikali dengan 2 per 2 plus akar 2. Gitu kan. Ini tadi akar positif negatif. Oke. Ini habis dibagi berarti sisanya adalah 2 min akar 2 per 2 plus akar 2. Ini akar ya. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya dengan merasionalkan penyebutnya. Karena penyebutnya masih belum rasional. Nah, kita hapus dulu ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Tadi kita yang terakhir itu adalah tangan 22,5 derajat. Itu sama dengan positif negatif dari akar 2 min akar 2 per 2 plus akar 2. Nah, kita rasionalkan nih. Berarti jadi gimana rasionalkannya? Berarti ini jadinya 2 min akar 2 per 2 plus akar 2 dikali dengan 2 min akar 2 per 2 min akar 2 gitu ya. Oke, ini kita akarin dulu. Lalu bagaimana hasilnya? 2 kali 2 ini 4. Ini kali ini min 2 akar 2 ya. Akar 2, ini kali ini jadi min 2 akar 2. Min akar 2 kali min akar 2 plus 2 ya. Per, oke ini 2 kali 2, 4. Dikurang akar 2 kali akar 2, 2. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita operasikan. Bisa kita hitung dulu. 4 tambah 2, 6. Ya kan? Ini min 4 akar 2. Per 4 kurang 2 adalah 2. Oke, kita sudah hampir dapat bentuk yang lebih sederhananya, yaitu, oke di sini berarti bisa kita uraikan ya. Jadi 6 per 2 min 4 per 2 akar 2 ya kan. Ini positif negatif. Nah, 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2 akar 2. Nah, kita dapat tan 22,5 derajat ya seperti ini. Apakah bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Ya, kalian ingat dulu kalian pernah belajar saat belajar akar di kelas 10, Ibu catat di sini ya. Bahwa akar dari A plus B ya, plus minus AB akar 2 ini sama dengan akar A plus minus akar B. Gitu. Nah, berarti ini harus kita jadikan dulu bentuknya jadi ada A plus B. Berarti ini harus ada A plus B kan? 3 itu berapa tambah berapa nih? 2 tambah 1. Oke, yang ini harus hasil AB. Ini kan AB-nya nih. Benar nggak 2 kali 1 itu 2? Betul kan? Berarti ini 2 dikali 1 akar 2. Nah, bentuk ini sudah sama kan dengan bentuk ini ya? Sudah sama, berarti hasilnya adalah akar A positif negatif mengikuti ini, karena ini min, berarti ini min. Akar A, A-nya yang mana? Ini kan, 2. Akar B-nya yaitu yang 1. Sehingga di sini kalian dapatkan bentuk sederhananya akar 2 min 1. Nah, sekarang berarti hasil tangannya yang positif atau yang negatif? 22,5 derajat di kuadran 1, nilai tan positif. Berarti tangan 22,5 derajat hasilnya adalah akar 2 min 1. Nah, sudah sangat sederhana kan bentuknya? Itu ya. Nah, ini adalah hasil dari tangan. Oke, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah,
Giliran kalian yang mencobanya. Oke, nomor 1, kalian bisa mencoba soal berikut ini. Nah, kalian menentukan nilai eksak tanpa kalkulator ya, dari cos X per 2 jika cos X-nya itu diketahui 1/5 nih. Dan diketahui pula X-nya itu sudut di kuadran 4. Jadi kalian tentukan nilai eksak dari cos X per 2 dengan syarat cos X-nya 1/5 dan X-nya di kuadran 4. Jadi X-nya nggak disebutin nih berapa derajat, tapi yang diketahui adalah cos X-nya. Oke, silakan dicoba dengan menggunakan rumus sudut tengahan ini bisa diselesaikan. Lalu yang kedua, misalkan nih, lamanya matahari bersinar diukur dalam satuan jam, artinya lamanya itu dalam bentuk berapa jam gitu ya, di suatu kota pada hari ke T, ya hari ke T, dalam setahun dimodelkan oleh fungsi berikut. LT ini maksudnya adalah lamanya dari matahari bersinar ya. LT ini menandakan lamanya matahari bersinar ya ke sini. Ke lamanya matahari bersinar ini dirumuskan menjadi ini ya, di mana T-nya itu adalah hari ke. Berarti ini adalah hari keberapa ya. Yang ditanyakan adalah kalian coba tentukan kira-kira matahari itu lamanya bersinar pada hari ke-57 itu berapa lama gitu ya. Jadi pada hari ke-57 si matahari ini tuh bersinarnya itu berapa lama sih atau berapa jam sih? Nah, taunya kalian gunakan rumus ini ya. Kalian bisa substitusi dulu nih hari ke T. Yang ditanya hari ke-57, berarti substitusikan 57-nya ke T. Lalu nanti kalian hitung, dapat nilai sin-nya, boleh melakukan pendekatan ya, untuk mendapatkan nilai sin-nya. Lalu kalian akan dapatkan nanti setelah dapat hasil perhitungan semua ini, kalian akan dapatkan berapa lama atau berapa jam sih matahari itu bersinar pada hari ke-57. Oke, itu saja. Silakan dicoba. Itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita diskusikan segala kesulitan yang kalian hadapi di grup kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.